sekali lagi boleh selamat pagi. Oke, terima kasih semuanya. Oke, ada absen ininya di situ ya. Ini berarti rata-rata dari berarti Kemenkyu semua berarti kan ya di sini ya. Gitu. Ada berapa kantor perwakilan yang ikut? Oh, semua ada di sini. Oke. Wow, itu ya. Ada yang dari tapi nggak mungkin jauh-jauh juga ya. Ntar dulu ini masih terkendala, masih belum mau ya? Itunya ya. Oke, sebentar. Tadi sempat connect terus dia jadi tidak mau connect. Oke, ada dari KPP Pratama Pontianak Barat. Ini hadir semua belum ya berarti ya? Belum, masih ada yang di perjalanan ya. Macet mungkin ya di sini gitu ya. Gitu. Oke. Kalimantan Barat, Kapsintang, Kubu. Oke, teman-teman di sini ada yang sebelumnya pernah jadi dokumentator untuk KM? Tahun sebelumnya? Atau semuanya baru? Yang di sini ada yang pernah? Dokumentator KM sebelumnya? Belum pernah? Belum ada? Belum ada? Emang tangannya Mas Obed. Nah. Kabelnya kayaknya ya Mas. Oke. Ya, kalau dari mbak-mbaknya di sini ada yang pernah? Belum juga, jadi baru semua ya, rata-rata ya di sini. Terus kalau kulihat NIP-nya, ini ya nggak beda jauh lah ya umurnya sama kita ya Lang ya. Ya, jadi Mas Gilang ini itu adalah rekan seperjuangan ya, seangkatan kami berdua, gitu. Kami seangkatan berdua. Beliau salah satu biasanya juga ya. Kalau tadi fotografi ya mungkin oke gitu. Tapi kalau terkait udah merasakan gitu teman-teman di sini ya dengan KM9 ini adanya Mas Gilang ini mungkin sudah tahu gimana beliau memimpin atau meleader gitu ya gitu. Jadi Mas Gilang ini bisa diandalkan lah. Suruh-suruh apa aja jadi gitu. Oke. Jadi di pagi ini tadi masih belum mau ya. Karena apa mau kalau dilangsungin nggak akan kebagi ya soalnya ya. Colokannya yang ini nih kayaknya kayak goyang gitu. Dia mau tadi. Oke, sambil perkenalan aja. Jadi nama saya Muhammad Fat. Saya angkatan Prodi 2009 ya. Lulus tahun 2009, kemudian penempatan di BPPK dari akhir 2009 sampai sekarang. Terus sekarang penempatan di PKN STAN. Ya, jadi kalau ada yang main-main ke Jurangmangu, silakan berkontak nanti ya, nggak apa-apa nanti kita touring kampus yang baru gitu ya, yang sudah banyak perubahan. Atau masih, ini pasti belum ada yang angkatan asrama kan ya, dari prodinya ya, belum ada kan yang angkatan asrama ya? Belum ada yang merasakan asrama yang baru kan ya? Belum ya, masih belum ada yang ini. Ya, saya lama di komunikasi publiknya BPPK, di bagian sekretariat badannya, lama ikut di tim peliputan di sana, kemudian tim peliputan Kemenkyu juga kalau ada tahu teman-teman di Biro KLI cukup banyak teman-teman di sana gitu ya, sering ikut peliputan dari tahun 2014 sampai 2019. Kemudian kenal sama kalau Pak Gatot tadi yang dibilang gitu, kenal dari Pak Gatot itu saya di 2012 ketika itu penugasan bersama ke Tanjung Balai Karimun waktu itu gitu ya. Jadi itu pertama kali bareng beliau gitu, tugas banyak dapat pengalaman, ada 5 hari kalau nggak salah gitu ya. Jadi saya ngikut beliau. Terus di situ mulai tertarik juga gitu dengan sudut pandang dari beliau. Walaupun kalau saya ketemu beliau itu sering diejekin gitu ya, sering diejekin sama beliau kenapa gitu ya. Kalau beliau itu memang lebih banyak di street gitu ya. Kalau saya lebih senang sesuatu yang sudah
direncanakan gitu. Jadi itu perbedaan sudut pandang aja gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan gayanya seperti apa nanti gitu. Oke, sambil menunggu ini ya slide-nya. Oke, teman-teman di sini bawa kameranya, ada kamera SLR atau ada yang pakai handphone? Ada bawa alat? Atau pakai handphone? Atau rencananya pas nanti KM mau pakai kamera apa rencananya? Kamera kantor. Oke, berarti mau nggak mau itu harus dijaga, harus bisa di ini ya, harus bisa perkenalan karena kan biasanya nggak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Gitu. Jadi teman-teman harus membiasakan jangan sampai pas acaranya nanti bingung menggunakannya gitu ya. Atau filenya mau dikirim aja mas. Ini udah masuk. Itu pakai ketinggian. Oh, oke. Ketinggian. Tadi loading nih. Yeay. Ke situ ya. Oke. Ya, saya tak kirim. Minta ini ya. Minta nomor teleponnya. Tapi masih mau. Aman nggak? 554 515 405. Siapa? Maaf. Meisha. Jangan di extend berarti kayaknya slideshow sama presenter view. Nah, karena presenter view nggak mau juga. Udah dikirim belum? Udah. Iya, ini udah kukirim ke sini. Ini nggak apa-apa. Belum doain nih, belum gitu. Udah siap ini gede nih. Tapi kan ada extend, kalau layar depan itu jangan. Udah diganti. Dia berapa?
Oke, ya. Sorry ya, kendala teknisnya ini nggak ketahuan kenapa. Jadi dia mati-mati mulu. Oke, kita masuk ke dasar. Nah, ini sudut pandang ya. Jadi teman-teman itu ketika mengambil sebuah foto gitu ya. Ini melatih sebenarnya, melatih bagaimana teman-teman itu melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi ketika nanti diamalkan di dunia nyata pun gitu ya, ketika melihat suatu masalah itu, ya itu teman-teman harus melihat dari sudut pandang yang nggak dari satu sisi aja gitu ya. Nah ini beberapa riwayat sederhana aja ya dari saya. Saya nggak jauh-jauh dari BPPK, ya iyalah ya gitu ya. Di 2 unit saja selama ini, di sekretariat, kemudian di PKN STAN gitu ya. Saya pernah di tim live streaming BPPK gitu ya, tahun 2014 sampai 2020, kemudian sempat ikut di acara internasional di annual meeting IMF World Bank saat itu tahun 2018. Nah, itu kita jadi satu-satunya official dari government yang diberikan akses ke dalam annual meeting ini gitu ya. Karena kan saat itu banyak sekali media dan keamanannya, banyak kepala negara, dan kita diberikan akses saat itu. Kemudian di media keuangan Kemenkeu tahun 2014 sampai 2019 ya. Ini ada bareng Pak Gatot, kalau di BC kalau kenal sama Pak Ardani, kemudian pernah sama Pak Nugro Wahyu ya, yang sekarang sudah jadi eselon 2, sudah jadi staf ahli ya. Kalau nggak salah ya beliau. Kemudian tim peliputan Kemenkeu juga di tahun 2014 sampai 2019. Nah ini beberapa prestasi. Jadi pernah ikut lomba waktu kuliah, ini bareng Mas Gilang ya waktu itu di Grace Go dalam rangka COP ini yang kemarin juga terakhir COP di Indonesia ya kemarin itu ya. Ini tahun 2021 iseng-iseng ikut aja gitu ya. Tahun 2021 kemudian sempat ikut di lomba foto Kemenkeu Hori tahun 2016, masuk 3 besar saat itu. Dan sempat dipajang selama sebulan di Juanda 1. Kemudian sedut aktif di Kaskus ya. Kalau ada yang kenal angkatan BT, kita seangkatan nggak jauh kayaknya kalau Kaskus gitu ya. Tapi mungkin angkatan sekarang kenal Kaskus karena Fufu Fafa gitu ya. Angkatan sekarang ya. Mungkin sebelumnya nggak pernah terbayangkan sebelumnya Kaskus itu bendanya apa gitu ya. Itu jadi rame lagi, oh apa sih Kaskus? Nah itu di 2016 itu waktu ada gathering nasional ya. Ini beberapa profil saya gitu ya. Oke. Pertama, ketika teman-teman menggunakan izin ya, di sini saya menggunakan kamera di sini ya. Kamera ini dalam artian kalau handphone itu tanpa mengecilkan gitu ya. Tapi kalau handphone itu kan teman-teman sudah banyak terbantu gitu ya. Tapi ketika teman-teman nanti bekerja gitu ya, peliputan misalkan, ataupun meliput suatu acara, atau misalkan teman-teman di sini udah pada menikah? Udah menikah? Saya nggak nanya yang di meja sini ya, gitu. Mohon maaf gitu ya. Oke. Seriusan ini belum ada yang nikah? Sini sama sini? Ya, lumayan jalan ke surga gitu kalau jodohin gitu ya. Oke. Saya bertanya, misalkan teman-teman meng-hire fotografer gitu ya. Apakah teman-teman meng-hire orang gitu ya? Oke, Mas saya fotoinnya pakai ya let's say iPhone 15, atau dia yang pakai, dia bilang nih ada kamera Sony gitu ya. Sony A7 series dia bilang gitu. Lebih pilih yang mana kira-kira? Sony, oke. Kalau saya nanya di sebelah sini, teman-teman akan lebih memilih kan namanya mau nikah gitu ya, ada acara yang harus diabadikan gitu ya. Nah teman-teman akan memilih menggunakan kamera orang fotografer yang menggunakan kamera Sony tadi, atau dia siap pakai gearnya pakai iPhone gitu, tapi iPhone yang terbaru. Oke ya, ini sebuah bukti bahwa emang orang itu emang judge by its cover gitu ya. Oke. Jadi memang kamera ini walaupun dia hanya alat gitu ya, tapi dia memegang peranan penting ketika teman-teman itu misalkan ada penugasan gitu ya. Dengan teman-teman nenteng aja A7 misalkan itu, kemudian dengan lensa yang besar gitu ya,
minggir tuh yang lain itu biasanya itu ya. Minggir itu karena minder atau apa gitu ya. Jadi nggak usah bicara kemampuan dulu gitu ya. Itu tuh sudah sangat berpengaruh gitu ya. Jadi makanya at least teman-teman di sini makanya aku masukin di dasar minimal tahu dulu alatnya gitu. Oke. Nah, ini beberapa kamera yang kita kenal gitu. Jadi ada yang istilahnya dia large format gitu ya. Kemudian ada kamera 35 mm sama yang namanya medium format. Nah, kamera di zaman secara normal ya gitu ya. Kita menggunakan tiga ini gitu seharusnya. Dan kamera sesuai mata normal kita itu adalah kamera 35 mm ini gitu ya. Kemudian ada jenis kamera digital, pembagiannya ada point and shoot, ya jadi istilahnya tinggal diarahkan dan pencet, ini juga jadi mati-mati lagi. Kemudian ada kamera prosumer, ya. Kemudian ada kamera mirrorless. Kenapa namanya mirrorless? Karena dia sudah tidak pakai cermin, ya. Jadi kalau teman-teman dulu sempat belajar teleskopnya kapal selam kan secara sederhana tuh ada cermin yang dipantulkan dari bawah gitu ke atas dipantulkan lagi gitu ya. Nah, mirrorless ini dia menghilangkan si kacanya itu. Jadi kalau teman-teman buka tuh kamera A7 itu dia udah nggak ada kacanya lagi. Dia pakainya langsung ke sensor. Dan yang terakhir ada DSLR gitu ya. Ini yang pakai kaca. Nah, apa yang membedakan misalkan teman-teman punya kamera di handphone gitu ya. Dia punya sensor dengan misalkan 1 inch gitu ya. Itu artinya apa gitu ya. Nah, ini besaran sensor ini itu akan mempengaruhi jumlah dari warna, jumlah dari cahaya yang mampu ditangkap oleh kamera tersebut gitu ya. Jadi dia sangat krusial gitu ya. Walaupun zaman semakin maju gitu ya, teknologi juga semakin berkembang, tapi keberadaan sensor ini tidak bisa kita abaikan juga gitu. Nah, ini gambaran sensor. Jadi ketika ada objek yang difoto, kemudian dia masuk ke lensa, kemudian dia akan kena permukaannya dari filter gitu ya, dari sensor digital, kemudian akan diproses. Di sini nanti ada bermain namanya software. Jadi kalau yang lihat kamera sama-sama pakai kamera Zeiss gitu misalkan gitu ya, atau pakai kameranya Leica yang pakai handphone misalkan Xiaomi 13 atau 14 gitu ya, dibandingkan dengan yang bukan pakai lensa yang walaupun kamera sama-sama Leica gitu ya, tapi hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena ada prosesornya tadi, karena update softwarenya itu yang berbeda di sini. Nah, ini beda ukuran sensor tadi gitu ya. Jadi ada yang micro four third, ini kalau teman-teman tahu kamera Olympus yang biasa dipakai dulu sama Darwis Triadi ya. Kemudian ada kamera APS-C di sini, kemudian ada APS-H, ada full frame sama kamera medium format. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Seperti apakah micro four third dengan lebih kecil dia berarti lebih buruk? Belum tentu. Kenapa? Dia disokong oleh tadi prosesor kalau kita lihat tadi ya. Jadi ada prosesor yang mempengaruhi di sini. Jadi kualitasnya itu dipengaruhi juga dari kemampuan softwarenya. Gitu. Oh, ini masih nyambung di tempatku ya? Mau dipindah? Oke. Atau teman-teman pakai kamera Fuji yang katanya sekarang Fuji look banget gitu ya, yang SOOC-nya selalu dicari-cari gitu ya. Jadi yang keluar udah mateng bahasanya gitu ya, bahasa anak sekarang gitu ya. Yang sampai harga secondnya kalau bahasa sekarang juga digoreng gitu ya harganya, karena kualitas gambarnya itu berbeda gitu penggunaan kamera Fuji. Ya. Masuk di situ. Atau kamera full frame, yaitu kamera Sony yang ada tadi di depan teman-teman ya, kamera Sony itu dia menggunakan sensor full frame. Enaknya apa gitu? Karena dia udah bisa aku pencet? Salah cabut jangan-jangan. Oke, makasih. Ya, jadi bedanya di mana gitu ya? Ketika teman-teman pakai micro four third, kelebihannya adalah kameranya akan lebih kecil jatuhnya, gitu. Lebih ringkas,
lebih enak dimasukin kantong gitu ya. Tapi kalau pakai kamera full frame tuh kayak Sony, kebayang ya nenteng kamera gede-gede gitu ya. Dan yang pasti mengintimidasi biasanya. Tergantung pemakaian lagi. Next, jenis lensa gitu ya. Nah, ini yang sering menjadi salah kaprah juga gitu ya. Jadi lensa itu ada yang menyebut apa sih lensa zoom? Apakah lensa fix gitu ya? Gitu. Jadi selama lensa itu dia bisa diputar-putar atau dia bisa zoom in zoom out, itu namanya lensa zoom. Jadi nggak mesti lensanya itu adalah lensa yang harus misalkan lensa yang gede gitu, karena namanya zoom mungkin terbayangnya lensa zoom. Jadi lensa yang dengan rentang misalkan 1740 gitu, itu lensa zoom juga istilahnya. Jadi nggak harus yang 70-200 misalkan gitu, lensa tele gitu. Kita punya lensa fixed lens sama zoom lens gitu ya. Di situ ada super wide lens, ada standar sama super tele lens itu. Tapi ada yang special lens. Ada yang tahu special lens ini kayak apa? Kayaknya sekarang juga cukup ngehits lagi. Yang kalau dipakai fotonya itu seakan-akan kayak foto miniatur. Lensa tilt shift. Jadi yang atas bawahnya blur, dia cuma segaris yang jelas gitu ya. Nah itu bisa sebagai special lens gitu masuknya. Kan lensa fisheye, good ya. Lensa fisheye juga termasuk ke dalam special lens di sini. Oke. Nah, ini beberapa gambar. Ini saya ambil waktu tugas di Makassar ya saat itu. Ini di Bosowa ya. Jadi kita bisa lihat perbandingannya gitu ya, super wide lens gimana hampir semua komponen masuk ke dalamnya gitu ya. Kemudian ada standard lens gitu ya, ada sedikit cropping di situ gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah tele atau super tele lens di sini ya. Jadi dia menjadi semakin dekat gitu ya, kita bisa ngezoomnya di situ. Nah, ini tadi perbandingan ukuran sensor ya teman-teman semua ya. Jadi ketika sensor itu semakin kecil gitu ya. Ini teman-teman lihat di sini. Dari awalnya dia yang full frame, yang kotakan aslinya, ada istilah namanya crop factor di sini. Jadi dia memotong yang munculnya itu cuma sebesar kotakan yang ini gitu. Kalau pakai pakai sensor yang APS-C gitu ya. Dia akan nge-crop. Nah, jadi teman-teman bisa kebayang di sini ketika ukuran sensor itu jadi lebih besar, otomatis dia bisa mencakup cakupan area yang lebih luas, plus kekayaan dari warna, kemudian dari image-nya ini, dari gambarnya ini akan menjadi semakin lebih banyak. Dan itu memberi keleluasaan buat teman-teman nge-cropping nantinya, gitu. Kalau sensornya lebih gede. Teman-teman cuma butuh segini gitu misalkan. Itu enak nge-croppingnya kalau pakai lensa, kalau pakai kamera yang full frame misalnya, seperti itu. Oke, nah ini komponen lainnya. Jadi cahaya, kenapa namanya fotografi ya? Jadi cahaya itu sebagai, aku sebutnya raw material of photography gitu ya. Jadi tanpa cahaya ya kita nggak akan bisa ya membuat sebuah foto di sini. Ini ada yang tahu nih di mana? Di Semanggi ya. Ini Semanggi. Ini dari Semanggi, dari Plaza Semanggi atasnya, ya. Oke. Nah, jadi cahaya ini merupakan satu-satunya bahan dasar ya. Makanya dia bilang tadi raw material ya, bahan dasar untuk fotografi. Tanpa cahaya, secanggih apapun kamera yang dimiliki tak akan mampu menghasilkan karya foto. Jadi kalau gelap ya udah ya nggak akan ada lagi, gitu ya. Mengetahui kehadiran cahaya pada apa yang kita lihat akan mempermudah kita untuk menghasilkan karya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Cahaya ada dua macam, ada namanya cahaya alami, yaitu dari matahari ya. Kemudian ada namanya cahaya buatan atau artifisial biasanya nyebutnya gitu ya. Istilahnya yang kita bikin lah gitu. Secara sifatnya cahaya itu, secara sifatnya cahaya yang lepas dari sumbernya, itu ada yang bergerak lurus, ya. Jadi ini nggak ada yang menghalangi. Cahaya yang memantul atau yang direfleksikan. Jika cahaya langsung mencahaya objek tanpa terhalang apapun, maka bisa disebut sebagai direct.
Sebaliknya saat cahaya yang lepas dari sumbernya, saat mencari subjek ada penghalang, dia akan memendarkan tadi. Jadi cahaya menjadi lebih halus gitu ya. Detailnya seperti apa? Nah, nih untuk mampu menghasilkan foto yang baik, nah ini saya makainya kamera dengan lensa yang lebih wide lagi ya. Kenapa kelihatan tahu lensa wide-nya? Teman-teman di sini bisa melihat gitu. Kalau teman-teman pakai kamera 0,5 yang di handphone, biasanya untuk mendapatkan kesan lebih tinggi, lebih luas gitu ya yang dipakai. Nah, karena ada yang namanya distorsi. Nah ini dia super wide karena gedungnya ketarik nih di kanan nih. Ini udah coba aku lurusin tapi bawahnya akan ke, ya nggak nyala. Bawahnya akan ke crop. Jadi harus ada yang ku korbankan sedikit nih. Karena lensanya juga tidak cukup wide. Padahal udah pakai, ini 17 kayaknya. 17 mili saat itu. Nah, kelihatan nih dari sini gedungnya miring gitu ya. Ini kayak stretch gitu ya, ketarik kanan sama kirinya gitu. Oke. Fotografi adalah cahaya gitu ya. Sumber cahaya yang utama itu adalah matahari ya. Jadi yang paling aman, yang paling bisa kita andalkan itu adalah matahari gitu ya. Kemudian selain matahari ada juga cahaya buatan seperti lampu, ada api lilin, juga termasuk lampu flash kalau makanya. Cahaya bergerak pada garis lurus karena dia akan menghasilkan kontras dan bayangan. Umumnya cahaya berdasarkan sumber pancarnya dapat dibagi dua bagian. Jika cahaya memancar langsung tanpa ada penghalang, maka bayangan yang tercipta akan tampak tegas atau kontras bahasanya. Saat cahaya melewati penghalang, dia akan lebih berpendar atau lebih soft nantinya. Seperti apa gitu ya. Nah, ini yang saya suka ketika kalau keluar negeri dengan matahari yang miring saya bilangnya gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat feed-nya orang-orang luar, kok kayak bagus gitu ya. Selain dari udara yang bersih, satu lagi adalah mataharinya miring. Beda kalau apalagi Pontianak nih, kota khatulistiwa nih, pas di atas, wah udah itu PR pasti ya, PR banget gitu. Mau di luar tuh mau sampai jam berapapun itu akan sangat menarik karena mataharinya itu, yaitu dia akan miring, kemudian ada fase dia mataharinya itu ada di sisi bumi di bagian utara saja atau selatan saja gitu kan. Jadinya mataharinya tuh nggak yang bener-bener jelas gitu. Apalagi ini pas winter gitu ya, udah tuh rata semuanya. Gitu. Tapi coba kalau di daerah tropis gitu ya, mataharinya itu akan direct, akan kelihatan. Itu seperti apa juga. Nah, ini akan kurang, sebelah sini agak gelap ya. Nah, ini di atas gedung DPR waktu itu ya 2018 saya motretnya. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini ada bayangan sebenarnya nih, lebih kelihatan di sini. Di bayangan di bawah gedung DPR ini, karena tadi cahaya di Indonesia terutama gitu kan dia akan sangat keras gitu. Bayangan yang terbentuknya ini kelihatan banget nih. Padahal ini masih pagi jam 6-an nih, pas pagi nih di sini. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau teman-teman lihat feed-nya, bagus ya feed-nya orang luar gitu ya. Itu apa kameranya gitu. Atau mungkin tergoda dengan kameranya, jangan langsung gitu ya. Karena selain faktor polusi, tadi faktor udara, ada faktor matahari posisinya yang juga berbeda gitu. Kalau foto-foto orang di Jepang kan bagus-bagus ya. Karena emang itu ya tadi mataharinya sangat miring posisinya dan dia soft jatuhnya. Selain udaranya juga bersih. Gimana? Tips supaya hasil foto kayak di Jepang. Kita ke Jepang kayaknya gitu ya. Nah, di sini teman-teman memang harus dituntut tahu arah cahaya tadi gitu, tahu mengakalinya seperti apa gitu ya. Makanya kalau fotografer nanti mau nikah gitu ya, atau mau bikin prewed gitu teman-teman, biasanya disuruh kalau di Jakarta, aku nggak tahu kalau di sini berarti rentang waktunya bakal lebih sedikit kayaknya. Kalau di Jakarta itu paling aman adalah dari jam 6 sampai jam 9 tuh masih aman gitu ya. Mataharinya belum terlalu tinggi gitu. Tapi kalau
mungkin semakin di sini kan semakin dekat khatulistiwa ya, makanya paling aman mungkin jam 6 sampai mungkin jam 8 kali ya, jam 8 atau setengah 9. Tapi kalau kayak gini nih kan enak ya, mendung gini ya. Ini buat foto sebenarnya sangat-sangat dimanjakan sebenarnya, karena tadi cahayanya memendar tadi gitu ya. Jadi kalau yang senang foto portrait itu sangat-sangat enak kalau cahayanya kayak gini nih, mendung-mendung syahdu gini ya gitu. Oke. Nah, cahaya tadi ya memiliki namanya kekuatan, warna, kontras, sama arah, dan dia menghasilkan cahaya langsung, cahaya yang memendar atau tak langsung, ada refleksi, ada bayangan. Ya. Nah, ini kenapa bisa tadi cahaya gitu ya pengaruhnya. Kalau nggak ada cahaya nih pasti akan ya udah gelap semua gitu ya. Ini udah tahu ya Masjid Apung di mana ya, yang udah sangat banyak di mana? Di Makassar ya. Ini ketolong abis hujan ya. Nah, jadi nanti sebagai fotografer nih teman-teman akan bisa mulai mengerti momen-momen mana yang enak buat motret gitu. Hujan itu emang biasanya nggak enak banget buat motret, tapi setelah hujan, wah itu langitnya juara sih, gitu ya. Itu akan clear, bersih gitu ya. Kemudian ada awan-awannya. Ini saya cukup beruntung saat itu ada awannya, terus saya bikin sedikit slow speed di sini ya. Jadi ada efek dia bergerak awannya di sini, di atasnya. Ini ketolong banget saat itu. Kemudian kok teman-teman perhatiin, kok mataharinya bisa nggak pecah gitu, justru dia membentuk flare. Ini karena menggunakan bukaan yang besar, ya. Tuh. Jadi kalau teman-teman foto bukaan yang kecil, dalam artian angkanya yang besar, ya. Nanti kita coba F-nya, angka F-nya. Jadi kita kecilkan, makanya dia bisa seperti ini. Gitu. Nah ini ada refleksi juga, kenapa senang moto di air gitu ya, gitu. Karena dia membentuk sesuatu yang nggak biasa. Oke, kita berpindah. Nah, cahaya buatan di sini ada yang namanya continuous light. Continuous light ya kayak gini, neon, kemudian lampu, lampu seperti biasa itu continuous karena terus menerus. Ada yang namanya strobe gitu ya. Strobe itu ya kayak lampu strobo lah ya, lampu strobo yang dipakai di mobil gitu ya. Tapi ya maksudnya kenapa strobe? Dia karena hanya kayak nge-flash sekali aja. Ini cahaya buatan. Jadi dia menggunakan di sini, ada yang bisa nebak arah lampunya dari sebelah mana? Sebelah kirinya siapa nih? Atau arah jam aja deh, jam berapa? Jam 2. Ya, jam 2 ya kurang lebihnya di sini ya. Ini dari sisi kanan atas kelihatan. Di sini harusnya dia akan gelap, tapi kita biasanya supaya dia tidak gelap, kalau foto makanan itu dikasih reflektor biasanya ngakalinya. Jadi kuncinya orang foto makanan itu dia akan ngasih reflektor biasanya di sisi sininya supaya cahayanya nggak terlalu keras bayangannya. Nah, bagaimana kalau continuous dan strobe digabungkan? Ini hasil penggabungan pakai strobe, pakai flash. Sama, karena di luar kan pasti cahaya mataharinya ada ya. Nah, flashnya dari arah mana, ada yang tahu? Jadi flash di sini aku pakai buat feel like gitu ya, buat ngisi doang dari sini ya. Jadi dia ngisi dari sisi sebelah jam 10 di sini gitu ya, di sisi atas ya. Di sini aku buat ngisi doang di sini ya flashnya. Nah, jadi bukan berarti ketika teman-teman pakai flash itu harus di dalam ruangan gitu ya. Bukan berarti teman-teman kalau pakai flash itu harus makanan doang. Jadi kita bisa menggabungkan sebenarnya pemakaiannya seperti apa. Dan ini pakai off flash gitu ya. Jadi dia pakai yang dipegang, pakai yang di luar, jadi bukan di kameranya. Itu yang terjadi, kenapa tadi mungkin ada yang bertanya, kok pakai strobe cahayanya nggak keras ya? Karena dia pakai diffuser sih depannya gitu ya, kasih tisu deh kayaknya
gitu ya. Ini pentingnya motret itu bareng-bareng gitu ya. Jadi ada yang dimintain tolong gitu ya. Tolong pegangin dong gitu ya. Gitu. Bawa asisten biasanya. Gitu. Ini tahun 2000, ini udah lama, 2016. Oke, fotografi ya di sini. Nah, kita masuk ke dalam sedikit teknis di sini ya. Ada beberapa istilah yang harus teman-teman ya mau nggak mau gitu ya sebagai dasar gitu ya. Atau semuanya sudah kenal dengan segitiga exposure ini, ISO, shutter speed, dan aperture. Sudah cukup paham ya kayaknya ya. Udah terbiasa nggak sih? Di sini kayaknya low profile semua nih orang-orangnya gitu ya. Oh belum. Oke. Nah, kenapa disebut segitiga exposure gitu ya? Karena ketika teman-teman mengutamakan yang satu sederhananya, ada hal lain yang teman-teman korbankan bahasanya di sini. Jadi kalau teman-teman mau pakai shutter speed tinggi gitu ya, maka diafragmanya ini harus kita pakai angka yang kecil. Angka kecil, dalam artian angka kecil itu dia bukaannya paling besar. Kita nggak punya lensa manual ya di sini ya, sorry aku lupa. Jadi kalau teman-teman lihat di handphone gitu ya, teman-teman lihat f per berapa? F per berapa? Kenapa dia nyebutnya pakai per? Karena semakin angkanya besar, berarti harusnya 1 per itu kan lebih kecil. Gitu ya. Makanya F2 itu, makanya yang dijual biasanya dengan kamera sekarang tuh bukaan besarnya gitu. Jadi kamera portrait f1.8 gitu atau f.2 gitu ya biasanya di sini. Nah, kembali lagi ke segitiga exposure. Jadi ketika teman-teman ingin sesuatu hal ditinggikan, berdampak ke yang lainnya yang harus kita kompensasi. Contohnya gitu ya. Seperti apa? Ini ISO ya, di sini istilahnya dulu ISO International Organization for Standardization gitu ya. Jadi di ISO ini atau dulu yang kenal dengan film namanya ASA ya. Nah, ISO ini menunjukkan seberapa sensitif kemampuan film atau sensor dalam merekam cahaya, seberapa sensitif. Jadi kalau teman-teman sering foto yang gelap terus agak grainy, agak noise itu ya, itu karena sensornya dipaksa untuk menangkap cahaya yang lebih banyak, dipaksa. Karena dipaksa kan nggak enak ya namanya ya, sehingga dia menjadi bintik-bintik, biasanya kayak gitu. Nah, semakin tinggi ISO dia akan semakin sensitif ya, udah semakin sensitif dia itu akan semakin bisa menangkap cahaya. Cuma ya tadi dia akan membuat noise sehingga detail gambarnya hilang gitu ya. Jadi kalau foto malam gitu ya, sering kejadian ISO-nya dipaksa naik, akhirnya menjadi gambarnya bagus. Tapi kenapa Mas sekarang kamera-kamera foto malamnya udah bagus-bagus? Ingat tadi di bagian pemrosesan ada namanya prosesor ya, ada software yang bekerja. Teman-teman bisa pakai dengan handphone yang kamera yang sama, tapi bisa punya hasil yang berbeda karena ada software yang bekerja di dalamnya. Gitu. Kemudian ini aperture atau diafragma, bukaan. Nah, di sini mungkin tidak terlalu terlihat, nanti filenya saya share juga. Di f1.5, ini makanya tulisnya f per 1.5, ada pernya, jangan lupa. Jadi setiap per ini menunjukkan yang namanya pembagian ya, angkanya semakin besar tentu akan semakin kecil kan angkanya ya. Karena 1 per 10 kan lebih kecil dibandingkan 1 per 2 misalkan gitu ya. Nah, ini kita lihat f1.5, kita lihat nih di pasir bawahnya dia ngeblur gitu ya. F10 mulai agak jelas. Nah di sini semuanya jelas nih dari depan ke belakangnya. Dia kita bisa bilang sebenarnya sebagai depth of field gitu ya, ruang kedalaman atau ruang ketajaman di sini. Kemudian ini shutter speed, nanti kita ambil coba-cobain aja ya di sini. Kemudian biasanya shutter speed namanya speed ya, kecepatan tinggi untuk menangkap pergerakan yang lebih atau membekukan benda yang bergerak cepat gitu ya. Semakin tinggi kecepatannya dia akan semakin bisa menangkap momen yang cepat gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa yang harus teman-teman langkah lakukan gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan nih, kondisi cahayanya apa? Apakah dia sunny gitu ya, atau dia cloudy
dengan sedikit ada matahari, atau dia full cloudy, di sini berawan, atau dia di dalam rumah atau dalam ruangan gitu. Teman-teman tentukan. Teman-teman mau pakai ISO-nya dulu. Ada yang tahu kenapa ISO-nya dulu yang ditentukan di sini? Ada yang tahu kenapa ISO-nya dulu? Sebenarnya tidak ada patokannya. Cuma sebaiknya kenapa ISO-nya dulu? Karena tadi teman-teman ingat, semakin dia sensitif terhadap cahaya, maka hasilnya pun akan berpengaruh kepada noise-nya tadi itu loh. Nah, yang dijaga nih ISO-nya dulu nih. Kita pakai secukupnya. Kita pakai yang kecil-kecil aja dulu gitu. Di rentang ya tadi 100 sampai ya 800 ini masih aman lah. Kalau sekarang kamera udah makin canggih, di 6400 itu juga masih aman dari noise sekarang. Nah, makanya yang diatur itu ISO-nya dulu yang dipastiin. Supaya hasil fotonya nggak kehilangan detail tadi ya. Kemudian baru kita pilih shutter speed-nya. Dan kemudian kita atur diafragmanya, itu bukaannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kayak garis 0, min 1, min 2, min 3, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ini dia kondisi normal, kondisi overexposure atau terlalu terang, ada kondisi underexposure atau terlalu gelap di sini. Nah, aduh ini nggak terlalu kelihatan di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat di slide gitu ya. Jadi ini ada 3 kondisi. Ini overexposure, ini normal, dan ini underexposure. Nah, yang mana yang paling bagus sebenarnya? Depend on. Sekarang makanya teman-teman harus memahami karakteristik kameranya. Kalau yang biasa megang Sony, akan lebih senang ngambil gambarnya under biasanya. Karena dia punya lens, sensor yang lebih besar, ketika mau dinaikin, detailnya masih bisa. Tapi kalau teman-teman yang pakai Fuji, lebih senang dinaikin atau di overexpose. Seperti itu. Nah ini makanya teman-teman coba pahami kameranya dipegang gitu ya. Jadi biar lebih kenal sebaiknya ngambil gambarnya apa gitu. Ini kebetulan aku ngambil 3 gambar ini intermezzo aja. Kenapa aku ngambil 3 gambar? Jadi nanti kalau teman-teman udah sedikit beranjak, ada namanya, atau yang pakai handphone, pernah nggak ngambil foto dia itu tahan beberapa detik ketika gambarnya gelap? Karena dia mengambil beberapa gambar di situ sebenarnya. Terus digabungkan atau di bracket. Kalau manualnya bahasanya bracketing. Jadi dia menggabungkan detail pas gelap dengan detail pas sangat terang. Jadi dia dapat semua tuh. Yang terang dia ngambil, langitnya dia ngambil dari yang gelap ini biar dia nggak terlalu terang. Sedangkan detail yang lantainya ini di Istiqlal ya. Dia ngambil dari yang overexpose. Dia gabungin tuh di situ. Nah, kalau secara manual pakai kamera, kita gabunginnya di Post Pro ya, nanti di aplikasi. Dia itu butuh biasanya 3. Semakin banyak gambar semakin bagus, tapi efeknya lebih berat nanti. Jadi buat teman-teman yang seneng foto landscape gitu ya, ada yang seneng foto landscape atau ini. Jadi teman-teman ngakalinnya adalah dengan menggunakan, kalau misalkan nggak punya filter ND gitu ya, atau filter yang buat ngelapin sebagian langitnya, bisa pakai teknik bracket ini gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah exposure harus pada kondisi yang seimbang gitu ya? Jadi mata kita itu berbeda dengan lensa ya. Kamera itu sangat terbatas kondisinya. Nah, ini posisi air mancur sebelum direnov. Ini lagi direnov nih tahun ini. Ada yang rindu kampus. Ini 2019. Pas sore-sore. Ini habis hujan juga nih gitu ya. Jadi emang senengnya kalau pas lagi ini habis hujan tuh suka keluar gitu ya. Ini lagi direnov nih air mancur nih. Kayaknya lebih banyak nanti air mancurnya harusnya ya. Ini tahun 2019. Nah, ini aslinya gambar depannya ini gelap banget gitu ya. Di sini. Kemudian ya sudah gitu. Jadi saya memaksa, untungnya kameranya masih mampu untuk ngangkat bagian depan di dalam artian menaikkan. Tapi yang di sini nggak selamat nih gitu ya, tetap gelap. Jadi
exposure tadi harus dipakai gitu ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau memang terpaksa, ya nggak apa-apa. Apalagi nanti teman-teman kan di KM ya, di KM ini yang penting kan momen, ya. Jangan terlalu fokus juga nanti teman-teman, wah ini terlalu gelap nih, tapi keburu lewat momen gitu ya. Itu yang harus juga diperhatikan nanti. Nah ini makanya penting teman-teman juga terbiasa dengan yang teman-teman pegang tadi. Oke, ini ada histogram ya, salah satu cara untuk membaca apakah dia under atau over gitu ya. Ketika dia itu gambarnya adalah under, si histogramnya ini dia akan menumpuk di sisi kiri. Ini apa teman-teman lihat ya. Jadi jangan depend on kepada layar gitu ya. Karena kalau di layar itu kan tergantung brightness kan. Biasanya teman-teman ngatur brightnessnya berapa sih gitu ya. Kalau teman-teman pakai kamera kantor tadi ya posisinya. Nah apalagi pas di KM ini kan pagi pas upacara, pas ada flash mob juga nggak sih pagi? Ada kan ya. Nah itu kan posisinya outdoor ya. Nah itu kan layar itu tergantung tuh teman-teman set brightnessnya berapa gitu ya. Bisa jadi terlihatnya dia gelap, tapi ternyata udah bagus gitu. Nah ini histogram itu hanya untuk membantu ketika teman-teman nanti melihat hasil fotonya. Ketika dia udah rata-rata di tengah, ya udahlah, lanjutkan ke momen berikutnya. Gitu. Nah ini komposisi warna, ada yang bilang warna warm dan warna yang dingin gitu istilahnya. Kalau di kamera kita ngaturnya pakai white balance ya istilahnya. Penggunaannya apa gitu ya. Secara simpel ini bisa menyesuaikan kepada mood aja. Jadi mood foto yang ingin dibangun. Tapi kalau KM ya saya biasanya menyarankan karena ini momennya adalah momen kehangatan gitu ya. Jadi biasanya posisi gambarnya itu akan sedikit lebih berwarna ke arah kuning gitu ya. Kita ngambilnya gitu. Jadi suasana warmnya itu dapat gitu ya. Jadi angka Kelvinnya kita bisa pakai ya 5.000 ke bawah lah ya gitu. Karena kalau kita terlalu ke atas gitu ya atau terlalu biru, gambar itu kesannya menjadi kesan dingin gitu ya. Tuh. Dan itu nggak terlalu cocok dengan kondisi acaranya gitu. Tidak ada aturan baku, itu hanya lebih kepada feel-nya aja nanti gitu ya. Nah ini part terakhir itu ya, yang tidak kalah pentingnya adalah komposisi. Komposisi ini teman-teman memang harus lebih banyak, tadi kayak mungkin Mas Gilang bilang dari pesan Pak Gatu ya, keluar cari praktek gitu ya. Karena ini memang harus dilatih gitu ya. Jadi teman-teman mungkin tahu teori gitu ya, tapi kalau tidak terbiasa dengan yang teman-teman lihat, itu akan menjadi PR nantinya gitu ketika di lapangan. Ini cahaya bagi fotografi adalah bahasa visual gitu yang digunakan tiap foto. Tapi bagaimana membuat dia bisa dinikmati gitu ya, mudah dimengerti, itu pentingnya sebuah komposisi. Ini teman-teman bisa baca yang ininya gitu ya. Aku izin ku next kan. Nah ini yang sering kita pakai ya, rule of third gitu ya. Jadi foto yang ditaruh antara sepertiga kiri atau sepertiga kanan. Nah bagi yang menganut pahamnya rule of third banget gitu ya, ini biasanya agak protes nih foto kayak gini. Mas kan dia ngadepnya gitu ya, duduknya ke arah sana, kok yang dikosongnya sebelah kiri gitu ya. Kan yang moto gue bilang gitu aja sih. Ini selera aja sebenarnya gitu ya, buat dia dinamis gitu ya. Ada foto yang sebelahnya juga ada gitu, cuma aku emang sengaja aja membuat mana sih sebenarnya yang lebih cocok gitu ya kalau kita pakai. Ini komposisi gitu ya, jadi biar dia sedikit lebih dinamis gitu ya, biar dia sedikit lebih mudah untuk dimengerti. Ternyata kenapa posisi sini kosong, karena mungkin dia lagi ngelirik ke sini dan butuh lagi memandang kosong aja, ceritanya seperti itu gitu ya. Ya itu kan interpretasi teman-teman nanti gitu. Terus apakah taruh di tengah salah? Enggak juga gitu sebenarnya, hanya disesuaikan dengan feelingnya tadi lah gitu ya. Itu yang teman-teman nanti harus latih ketika teman-teman banyak berpraktek gitu ya. Jadi di rule of third ini paling sering dan ada alat bantunya ya. Kalau di kamera ya bisa dimunculin kan ya, gridnya itu biasanya gitu kan. Jadi itu sangat-sangat membantu banget peletakan dari
objeknya ini gitu ya. Jadi taruh di sepertiga, boleh di atas nih, boleh di bawah sini, boleh di sini, dan boleh di sisi sini gitu ya. Rule of third ini yang paling sering dan paling bisa mudah diamalkan ya. Nah ini ada golden mean gitu ya. Jadi di sini mirip kayak rule of third gitu ya. Jadi dia menggunakan istilah golden mean gitu ya. Ada yang bilang golden mean juga sebagai salah satu dasar dari penciptaan Tuhan, bahasanya seperti itu. Gitu. Jadi semua hal gitu ya. Jadi kayak manusia ini gitu ya. Bentukannya itu seperti golden mean ini, pembentukan dari wajahnya, kemudian kalau itu udah biasa, kalau bahasanya udah ke arah-arah filsafat, filsuf gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai di komposisi di sini ya. Jadi dia meletakkan bendanya itu, objeknya itu di sisi sini. Ini aku minjem foto yang ini, kemudian leading line ini. Ini mirip rule of third di sini. Tapi kita pakai garis yang membantu mengarahkan kita kepada objek yang menjadi point of interest-nya gitu ya. Jadi dia menjadi garis imajiner yang terbentuk gitu ya. Di sini dari dinding. Ini paling simpel kalau di sekolahan. Nanti yang terkait KM nanti di sesi sebelum praktek insya Allah saya munculin ya beberapa foto yang nanti terkait dengan metode EDVAT-nya gitu. Yang terkait sama KM. Ini leading line gitu. Jadi dia sengaja mengarahkan ke arah sini. Kemudian framing gitu ya, bahasa framingnya gitu. Nah, ini framing ini membuat kita bisa menikmati gambar itu lebih tahu poinnya yang mana, point of interest-nya yang mana gitu ya. Jadi teman-teman lihat di sini bahwa gambarnya itu yang pertama ini DKM, yang kedua ini adalah dia ini lagi prewed ceritanya gitu ya. Oke. Nah ini foto KM yang aku masukin pakai depth of field gitu ya, pakai ruang. Jadi ini aku ngasih ada foreground, ada intinya, poinnya, dan yang terakhir ada backgroundnya di sini. Ada yang tahu bawahnya dari apa? Ini yang refleksi bawahnya nih. Ini bukan edit ya. Ada yang sering nonton TikTok bisa harusnya tahu sih. Oh, nggak sih. Ya tergantung nontonnya yang mana sih, tapi ya yang dilihat. Ada yang tahu bawahnya pakai apa? Kaca? Kaca apa? Yang bisa nebak ku isiin saldo GoPay deh 50.000 lah ya. Ada yang tahu? Beneran ini beneran seriusan depan Bu Ani loh padahal. Kaca, oke yang lain ada lagi? Cermin datar, ada lagi? Siapa? Layar HP, good. Oke masnya ya, yang belakang ya? Ya. Karena ya nggak mungkin dong liputan aku bawa kaca. Ya bisa. Cuma rempong bener ya. Yang paling gampang apa? Ya layar handphone. Layar handphone, mana sih handphoneku nih? Oh di sana apa ya? Layar handphone ini aja, pakai 2 handphone aja cobain, pakai handphone. Nah, teman-teman tuh akan dapat sebuah sudut pandang yang ini bisa dipakai kenapa gitu ya? Karena di sini nih, di bawah ini, karena mereka lesehan, isinya sendal. PR banget kalau aku harus ngedit gitu kan ya. Terus ya bisa sih aku kasih apa adanya gitu, tapi nggak banget gitu. Di sini nih isinya sendal nih, sepatu anak-anak ini karena mereka lesehan nih, mereka di sekolah internasional tapi yang ya biasa SDIT gitu ya. Dan ini kebetulan dapat white card tahun lalu, ada Pak Suwa ini. Pas kejadian ini sebenarnya aku nggak pengen repot, sebenarnya pengen senang-senang aja ikut KM gitu ya. Tapi ternyata nasib berkata sekolah yang kupilih didatangin sama Pak Suwa. Terus orang-orang dari biro yang sebelumnya pernah bekerja bareng tuh pada kenal juga jadinya. Wah kebetulan mas, sekalian aja kita nggak usah datang, kita nitip aja. Aduh, mudah-mudahan niatnya aku cuma ya kan
sambil ini aja ya, dokumentasi biasa. Mau nggak mau akhirnya jadi ngurusin ini, tapi ya seru sih yang pasti ya ikut KM ini. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan benda yang tadi layar handphone doang loh ini. Mungkin nggak kebayang gitu ya. Tadi kaca oke gitu. Cuma momennya adalah ya aku nggak mungkin nenteng-nenteng kaca, aku kantongin gitu ya, terus desak-desakan gitu. Atau tadi bawa apa? Keramik, kaca nako gitu. Ya, kalau pas momennya kayak biasanya fotografer wedding atau prewed tuh bisa gitu ya, karena dia emang punya tim, dia bisa sambil ini, itu bisa sambil apa namanya explore gitu ya. Kalau ini kan momennya terbatas. Nah ini bisa dipraktekin nih nanti teman-teman ketika ngambil foto KM gitu ya, lagi upacara di depan gitu ya. Kemudian udah handphone aja, explore aja mau pakai dia posisi landscape atau dia portrait gini, handphonenya disesuaikan aja nanti gitu. Itu teman-teman akan dapat seakan-akan dia kayak dapat refleksi gitu. Oke. Masih banyak jenis komposisi yang lain gitu. Jadi kalau ada yang nanya tadi, apakah harus di kanan, sepertiga kiri, apakah harus dia tadi di bulatan golden mean, apakah dia harus tadi sesuai leading line gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat kan sebenarnya foto itu tergantung teman-teman menikmatinya gitu ya. Tergantung bagaimana teman-teman menginterpretasikannya. Teman-teman yang punya, cuma kita harus bikin fotonya itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, ini saya taruh yang kalau teman-teman bilang dead center ya sebenarnya gitu ya. Dia di tengah kaku, walaupun foto Pak Suwa tadi juga bisa saya bilang dead center gitu ya, di tengah gitu ya. Kenapa taruh di tengah? Ya aku ngerasa dia sebagai point of view-nya, point of interest-nya, sorry. Kemudian dia sisi menariknya. Kemudian aku ngerasa bahwa ya udah pasnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini ku geser sedikit pun rasa-rasanya kurang pas gitu ya, kurang enak gitu ya. Gitu. Ini part terakhir ya, tadi harusnya sampai jam berapa? 9:30 ya. Sambil sesi selanjutnya ada yang ingin mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing? Gitu. Sambil mengisi waktu. Terkait komposisi misalkan atau terkait kamera. Jadi kamera kantornya kalau bisa aku sarankan. Oh ya silakan. Ya. Tes. Nyala sih, cuma dia kecil ini. Sorry. Ya, makasih sebelumnya. Saya Hesti dari KPP Pratama Pontianak Barat. Ini sebagai apa ya? Kadang kan orang yang suka foto itu belum tentu jago foto. Misalnya saya, saya sendiri. Nah, ada nggak apa namanya satu atau beberapa apa ya trik atau referensi mungkin ya, gimana sih ngelihat foto itu bagus gitu loh, dari pertama aja ngelihat gitu. Nah terus dasar tadi kan beberapa dasar kan banyak ya, dasar fotografi buat fotografer pemula gitu, itu apa yang perlu diperhatikan. Itu aja sih, makasih. Makasih. Hesti atau ya Hesti? Oke, thank you Hesti. Ya, bagaimana pemula itu ya. Nah, simpelnya kalau aku biasanya teman-teman tuh sebenarnya bisa merasakan. Simpelnya gimana? Tahu kan ketika minta tolong fotoin dong, terus ulang lagi dong. Ada yang kurang nih. Itu berarti teman-teman sebenarnya udah dapat feel-nya. Itu teman-teman udah tahu mana foto yang dirasa kurang. Kayak misalkan aku tanya sekarang, apalagi dulu tuh banyak yang nggak tahu, tapi sekarang tuh kayak udah menjadi pasti suka milih nih. Biasanya pagi yang cewek-cewek nih, aku sisi kanan nih, aku sisi kiri nih, gitu ya. Nah itu sebenarnya bukti bahwa teman-teman itu sudah tahu sebenarnya yang fotonya itu sebenarnya bagus itu sebelah mana. Kemudian angle-nya sebelah mana. Kenapa selfie suka ambil dari atas sedikit gitu ya, maksudnya nggak dari depan pure gitu, atau nggak pernah selfie dari bawah gitu kan, nggak pernah ya, nggak sih gitu kan. Kenapa? Karena
teman-teman juga udah tahu ketika dia dari sudut tertentu gitu ya, apalagi dari atas di sini kita terlihat lebih tirus gitu ya. Kemudian karena cahaya kan dari atas, terangnya dari atas gitu ya. Kalau dari bawah kan dagu ya kelihatan gitu kan, teman-teman. Jadi feel-nya itu teman-teman sebenarnya udah tahu. Nah, lalu bagaimana teman-teman bisa membuat foto untuk pemula tadi? Sekarang nggak pakai film gitu kan ya. Teman-teman jepret aja. Jadi ambil dari beberapa sudut misalkan gitu. Ambil dari beberapa, misalkan segini, teman-teman maju satu. Gitu ya. Teman-teman dekatin lagi gitu. Sampai teman-teman nanti ketika nanti di review, nanti teman-teman akan lihat, oh lebih bagus yang ini. Tapi kan bisa di crop. Ingat, ketika di crop, ada yang hilang, ada yang kita korbankan di situ. Bisa jadi fotonya itu pecah. Nggak apa-apa teman-teman, gerak aja. Kemudian angle, gitu kan. Ini dari semata gitu ya, rata-rata air gitu bahasanya. Atau ada yang dari bawah, atau ada yang dari atas. Gitu, nggak masalah gitu. Misalkan miring-miring sedikit kayak tadi leading line gitu ya. Kalau biasanya leading line itu aku senangnya ngambilnya itu dari sudut frame misalkan dari kiri bawah. Foto masih bisa diedit, masih bisa digeser gitu. Tapi bagaimana teman-teman kayak tadi, bagaimana bisa tahu fotonya bagus atau enggak? Pasti udah tahu lah. Kalau menurut saya semua orang itu hanya tinggal belum terbiasa melatihnya atau menikmatinya aja gitu. Ketika teman-teman ngeliat galeri nih, ini bagus nih, gitu kan, ini bagus. Atau teman-teman ngupload di story misalkan gitu kan, tiba-tiba ada yang nge-like gitu kan. Nah, ya sama nih sukanya yang ini juga. Gitu. Teman-teman tuh udah tahu menurut saya gitu ya. Jadi tinggal feel-nya aja. Makanya ini kan ilmu praktis ya. Jadi harus praktek gitu ya. Teman-teman harus terjun ke lapangan gitu, teman-teman harus merasakan gitu, dimana dan jangan terlalu punya satu sudut pandang istilahnya kayak tadi. Ada yang bilang, makanya tadi saya suka sedikit menyindir ya, istilahnya ada yang bilang foto di tengah itu jelek gitu kan, ada yang bilang, atau foto itu harus dengan merek tertentu misalkan kayak gitu, atau kamera harus pakai apa-apa tertentu gitu ya. Nah, masing-masing punya preferensi, masing-masing punya standarnya sendiri gitu ya. Jadi tadi sempat bilang saya sama Pak Gatu sering diledekin gitu ya, karena Pak Gatu memang orangnya lebih kepada menangkap momen yang ada di sekitar gitu ya. Kalau saya lebih senang memang sesuatu itu sudah sudah terencana gitu biasanya gitu ya. Dia sudah tahu harus, oh ini kalaupun emang nangkap momen, aku tahu sudah memperkirakan, oh dia akan lewat ke sini gitu, dia akan lewat seperti ini gitu. Cuma balik lagi, hanya sering-sering praktek sih gitu, sering-sering praktek, kemudian sering-sering lihat referensinya siapa ya, arah-arahnya kemana gitu. Tapi kalau balik lagi dasarnya apa, coba deh nanti pas lihat ikut KM gitu, teman-teman akan tahu ini bagus nih fotonya gitu. Itu pasti bagus. Yakin itu bagus di situ. Ketika teman-teman sudah bisa ngejudge fotonya itu, oh ini menarik nih gitu. Ini dapat. Nanti akan dapat materi lagi nanti sama Bang Victor di sini. Bang Victor akan memberikan sudut pandang dari sisi jurnalistik ya. Kemudian dari sisi ada satu perspektif kalau dapat jadwal gitu ya. Bagaimana pemanfaatan dari satu metode gitu untuk membantu teman-teman nanti dalam melakukan liputan nantinya seperti itu Hesti. Itu ya Hesti ya. Semoga membantu ya. Jadi pasti udah punya feel lah. Terutama juga ini yang cowok-cowok misalkan gitu kan lagi ngetren katanya. Ketika kita yang motoin kata yang cewek gitu ya. Ketika pasangan yang cowok yang motoin kan gitu ya. Misalnya yang jadi konten kan seperti itu gitu ya. Itu sih sayang pasangannya bukan saya aja sih gitu, mau bilangnya sih gitu ya, cuma ya gimana gitu ya. Itu sangat hanya masalah biasanya kepedulian, bukan peduli sih, sedikit lebih sensitif aja ke hasilnya. Kita kalau cowok kan biasanya kita emang ya udah lah pokoknya ada nggak sih gitu ya. Tapi masalahnya wanita ini ingin dimengerti gitu ya. Harus dimengerti bahwa yang bagusnya itu kayak gini loh gitu, yang kayak gini loh gitu. Hanya masalahnya di situ aja gitu. Jadi
Makanya tinggal teman-teman itu, sebenarnya teman-teman tahu mana foto yang, ya nggak sih, teman-teman tahu kan mana foto yang bagus, mana foto yang enggak gitu kan ya. Gitu. Mana yang akan di skip ketika scroll, mana yang enggak gitu ya. Gitu ya. Gitu. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Jangan nanyain di transfernya kapan ya. Cek, mohon izin Mas. Perkenalkan saya Fikri dari Kanwil DJP Kalimantan Barat. Jadi di sini yang salah satu yang mau saya tanyakan itu, nanti kan kemungkinan pada saat KM itu ada upacara penaikan bendera. Saya ada baca di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Di situ itu pada waktu penaikan atau penurunan bendera negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada bendera negara sampai penaikan atau penurunan bendera selesai. Posisi kita sebagai, seandainya nanti teman-teman semua ditugaskan sebagai fotografer, dokumentator gitu kan, itu gimana ya? Terima kasih. Ini kayaknya Bang Victor nih yang lebih pas untuk menjawab. Mau membantu Bang Victor pengalamannya. Oh, lagi makan ya, sorry. Siap, nanti di sesi Bang Victor nanti mungkin ditambahkan gitu ya. Oke. Saya suka pakai pengandaian ini ya. Pengandaiannya adalah kita tahu presiden itu kepala negara gitu ya, orang yang paling dihormati gitu ya. Tapi masa kepala negara juga nggak potong rambut gitu nggak sih? Nggak ada tukang cukurnya gitu ya. Nah itu pengandaian yang sering saya analogikan gitu ya. Itulah enaknya jadi dokumentator. Ada yang pernah dengar fotografer selalu selamat? Ya, kan? Itu tips trik gitu ya, ini kalau ketahuan atau ketahuan atasannya saya mungkin akan di blacklist gitu nanti ya. Tahu tips selamat dari kegiatan capacity building basah-basahan apa? Betul. Ya, bawalah kamera ya gitu ya. Gitu. Jadi nah itulah kayak privilege ya bahasanya gitu ya. Memang itu diatur secara undang-undang semua gitu ya. Hanya ada hal-hal tetap yang dikecualikan gitu ya. Kebalik lagi nanti, nah ini foto upacaranya mana? Kan ditanya kan juga seperti itu. Hanya kita harus paham koridornya tadi. Jadi jangan pula pas lagi penghormatan gitu ya, kemudian kita lewatlah di depan dari pemimpin upacara ini gitu ya. Atau Pak hormatnya digeser dikit Pak gitu ya. Jangan juga gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa, di depannya pun nggak apa-apa. Nah ini nanti kepada prakteknya teman-teman itu pentingnya nih tim-tim dokumentator ini berkoordinasi, bagi tugas, kamu ngambil di mana, ranahnya yang mana. Ya. Kalau saya biasa ngebaginya, karena keterbatasan alat biasanya, saya ngebaginya itu dari yang bisa ngambil lebih dekat sama ngambil yang jauh. Jadi ada yang ngambil tadi keseluruhan, ada yang bisa ngambil detail sedikit-sedikitnya. Jadi yang bisa ngezoomnya gitu ya. Karena kan standar kita punya kamera kan biasanya antara wide ya udah, ataupun kalau kita punya yang standar punya paling 50 mili atau yang seperti itu gitu. Nah itu yang bisa aku pembagiannya kayak gitu. Jadi nanti kamu ngambil di depan ya gitu. Jadi kita nggak semua ingin di depan, karena ini kan nanti tim ya jatuhnya ya, bukan jadi ego personal. Harus aku nih yang dapat fotonya Kak Kanwil gitu misalkan gitu. Harus aku nih yang dapat fotonya ini gitu. Walaupun nanti pada saat lapangan pun bisa jadi kayak Kak Kanwil biasanya punya fotografer sendiri. Iya nggak sih? Mereka punya tim humas sendiri ya biasanya gitu ya. Nah kalau bisa sih diajak kerja bareng. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, at least kita sudah terkondisikan gitu ya. Jadi nggak terlalu rame. Jadi nggak masalah ya. Maksudnya kita mau foto ya kan, kalau foto upacara 17-an pun gitu ya kemarin kan tetap aja kameranya kesana kemari gitu ya kan, nggak semua sambil menghormat juga seperti itu. Hanya kondisi waktunya saja, kondisi di lapangannya saja yang kita atur sedemikian rupa agar prosesnya berlangsung tetap khidmat gitu ya. Jadi nggak yang kita lewat-lewat kemudian mengganggu. Apalagi nanti itu lucu tuh misalkan teman-teman KM
fotoin anak-anak yang lagi upacara itu yang paduan suaranya tuh mereka akan senyum-senyum gitu kan, anak-anak kecil itu gitu kan itu entah nyanyi entar kemana gitu suaranya itu, tapi dinikmati aja prosesnya gitu, seperti itu ya. Siap. Ada lagi? Siap. Siap. Nah, izin Mas, saya Lukman Prayoga dari Bea Cukai Pontianak, izin bertanya. Saya pernah dengar ada seorang fotografer, dia menyampaikan kata-kata tips gitu tentang waktu yang terbaik dalam pengambilan foto. Itu katanya cahaya matahari itu paling mendukung untuk pengambilan foto itu sekitar jam 4 sampai jam setengah 6 gitu Mas. Kalau saya mau tanya, kalau Bapak sendiri lebih suka mengambil foto itu di waktu itu atau di pagi hari sebelum matahari muncul atau apa? Iya, kira-kira waktu yang terbaik menurut Bapak itu dalam pengambilan foto dengan dukungan matahari itu kapan kira-kira terkait waktunya? Terima kasih Pak. Siap, makasih ya. Lukman ya. Ya, ada beberapa istilah gitu ya. Jadi ada yang bilang golden hour, ada yang bilang blue hour gitu ya. Jadi dibilang golden hour karena mungkin lebih banyak cahaya kuningnya, ada yang dibilang blue hour karena nuansa birunya lebih banyak, langit birunya lebih banyak gitu ya. Nah, tadi balik lagi pakem. Nah, aku orang yang kalau nanya ke aku orang yang pakemnya sebenarnya nggak punya pakem sebenarnya gitu. Jadi kita motret untuk kesenangan, untuk hobi, kita punya menurut kita ini bagus nih gitu. Walaupun kita tetap juga melihat yang bagusnya itu seperti apa, tapi jangan terbatas kepada tadi jam misalkan seperti itu. Kalau ditanya tadi jam berapa, tadi saya sempat singgung kalau di Indonesia kayak tadi, mungkin di Jakarta bagusnya ketika tadi mau foto prewed tadi aku bilang gitu ya, akan disuruh calon pengantin itu datang jam habis subuh itu make up gitu ya, jam 6 kita take foto gitu ya. Maksimal jam 9 kita harus sudah selesai gitu ya. Kenapa? Karena mataharinya misalkan gitu ya. Sambung lagi sore habis asar biasanya gitu ya. Kita pindah lokasi baru kita, kenapa tadi? Karena nunggu matahari miring tadi kalau bahasa aku gitu ya. Jadi mataharinya tuh nggak yang langsung. Kenapa perlu matahari miring tadi? Yang pertama karena dia miring itu dia bikin dimensi yang pasti. Kemudian menghindari yang namanya butterfly effect itu, jadi cahaya itu jatuh dari alis dari sini tuh malah bikin kayak kantung mata di sini berbentuk kayak kupu-kupu jatuhnya. Jadi kan bikin gelap nih, kan itu kan nggak banget sebenarnya ya. Udah make up bagus-bagus gitu ya, tapi hanya karena cahayanya tadi pas di atas nih gitu ya, sehingga bikinnya suasananya malah nggak bagus gitu hasil fotonya. Jadi kalau jam tadi memang kenapa pakai jam itu disesuaikan dengan kondisi matahari. Kalau dia kayak mendung-mendung sekarang nih, aku sih hajar biasanya. Justru ini kan rata semua, ini akan rata gitu. Teman-teman bisa ngelihat nanti di bayangan yang terbentuk, itu bayangannya nggak akan terlalu keras gitu ya. Tapi apakah bayangan keras itu juga jelek? Pertanyaan selanjutnya. Enggak juga. Itu bisa jadi kayak variasi, bisa menjadi alternatif teman-teman dalam pengambilan gambar. Seperti itu. Jadi kalau emang tadi fokusnya arahnya kemana fotonya misalkan. Kalau ke portrait, yang namanya portrait pasti kita yang dimunculkan kan adalah sisi keindahannya, sisi kecantikannya misalkan gitu ya. Ya kita harus mempertimbangkan dari suasananya tadi. Tapi kalau yang diangkat misalkan, aku punya yang ntar aku coba tunjukin deh. Misalkan diangkat tentang kegagahannya, apalagi BC nih, justru cahaya keras itu malah bagus, kelihatan tuh. Jadi yang lagi patroli gitu, kemudian kerasnya, kemudian tegasnya, karena cahayanya tegas gitu yang muncul di situ. Jam-jamnya pun mau kita hajar jam 10 atau mungkin jam 2 siang tadi di luar jam tadi, nggak jadi terlalu masalah gitu. Yang penting mataharinya nggak pas di atas banget. Seperti itu ya Mas Lukman ya. Thank you ya Mas Lukman. Oke. Ini sampai 9:30 kan hilang ya? Yang aku kan ya, yang dasar. Oke, siap. Oke, untuk dasar sementara itu ini kita ketemu lagi nanti di sesi advatnya yang terkait Kemenku mengajari. Jadi nanti aku coba show beberapa foto yang aku ambil ketika Kemenku mengajar. Nextnya
Aku mohon bantuan kepada Bang Victor di sini.